California. The sun is always shining bright. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bicara Sehat. Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo sobat sehat, selamat pagi. Selamat pagi untuk sobat sehat yang pagi hari ini sudah join radio aplikasi. Apa kabar gitu sobat sehat yang berada di kami di edisi pagi hari ini. Hari Selasa 29 November 2022. Di bulan Desember udah ada di depan mata nih sobat sehat. Lupa juga kami sapa untuk sobat sehat yang pagi hari ini berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Semoga kabar Anda sehat semua ya sobat sehat. Senang banget pagi hari ini kita bisa menikmati udara segar dari kemarin hujan. Pagi hari ini cukup cerah sobat sehat dan semoga cerahnya hari ini juga membawa mood yang baik untuk Anda untuk melewati hari ini sampai nanti sore. Nah sobat sehat, kalau boleh tahu nih untuk sobat sendiri untuk memunculkan semangat pagi hari, kira-kira caranya seperti apa nih? Boleh nih berbagi, silakan nanti boleh join di 0812 2239 7300. Mungkin ada yang suka dengerin musik atau mungkin berolahraga pagi atau mungkin sobat sehat baca-baca artikel-artikel gitu ya. Tapi kadang sobat sehat kalau kita scrolling baca artikel terus ada pop-up yang muncul yang mungkin kita tidak berniat untuk membaca tapi kebaca, akhirnya kita mengalami satu istilah yang familiar di era-era saat ini adalah ke-trigger gitu. Nah, jangan sampai kita ke-trigger terus muncul rasa cemas sehingga nggak jadi semangat deh pagi hari ini. Nah, pagi hari ini sobat sehat kita akan bicara soal kecemasan. Pas banget untuk sobat sehat yang barangkali dari kemarin mencari-cari tahu nih, kenapa diriku, terus bagaimana mengatasi kecemasan ini. Nah, hari ini kita akan Bijak Sehat akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan bicara tentang kecemasan nih. Bagaimana mengurangi kecemasan dan memanage kecemasan yang hadir ke dalam diri kita. Kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa. Tentu sobat sehat ini sudah tidak asing lagi. Ada Mbak Ida N. Faizah, Magister Psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM. Beliau merupakan psikolog klinis begitu ya. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ida. Selamat pagi Mbak Galuh. Sehat Mbak Ida pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seger banget pagi-pagi Mbak Ida. Terima kasih banyak Mbak sudah mau menyapa sobat sehat semuanya untuk kita mengurangi kecemasan nih Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida pagi hari sudah hadir. Semoga kehadiran saya mengurangi kecemasan ya, tidak menambah kecemasan ya pada sobat-sobat sekalian. Tentu tidak nih Mbak Ida, mungkin para sobat sehat begitu kemarin lihat posternya Raisa Radio sudah bersiap nih pagi hari ini, barangkali sobat sehat yang sudah hadir baik di website, di radio ataupun di Zoom juga sudah menyiapkan catatannya atau memasang telinga tajam-tajam nih, karena ini memang topiknya relate di era-era sekarang ya Mbak Ida ya. Kadang kita bisa jadi kita kurang mengenali kalau kita ini sedang cemas. Nah, Mbak Ida izin mulai nih pagi hari ini kita akan bicara soal kecemasan. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu nih Mbak Ida, kecemasan nih perasaan yang seperti apa dan bedanya sama takut tuh apa Mbak Ida? Karena dua-dua itu agak-agak tipis-tipis dan kadang kita kurang mengenali. Silakan Mbak Ida. Oke, iya memang benar banget. Antara kecemasan sama takut itu beda-beda tipis ya Mbak Galuh ya. Gitu. Jadi memang kalau sebenarnya ya teman-teman, kecemasan itu merupakan reaksi normal kita sebenarnya ya dalam situasi yang mungkin kita ini ngerasa tertekan kayak gitu. Jadi cemas itu malah hampir mirip sama stres gitu ya. Reaksi stres gitu ya. Jadi memang cemas itu merupakan salah satu reaksi stres seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cemas ini itu hal yang normal.
yang dirasakan ketika kita menghadapi situasi yang menimbulkan rasa takut gitu. Jadi mungkin tadi ditanya gitu ya, bedanya cemas sama takut itu apa gitu. Jadi sebenarnya takut itu adalah apa ya, bentuk dari kecemasan itu sendiri sebenarnya Mbak Galuh. Cuma malah saya di sini malah pengen membedakan ya, kalau bedanya itu cemas dengan stres gitu. Nah, kalau memang stres, biasanya situasi yang ditimbulkan itu ada. Misalnya gitu ya, kita takut sama kucing, tiba-tiba ada kucing gitu ya, terus langsung kita, aduh udah panik gitu ya, aduh gimana biar dia nggak deket sama aku gitu ya. Nah itu salah satu contohnya, itu respon stres gitu. Nah akan tetapi kalau cemas ini gitu ya, jadi situasinya itu kelihatan, benar-benar ada. Tapi kalau cemas ini itu situasinya itu tidak ada gitu. Jadi, situasi yang dirasa menekan atau yang membuat kita ini menimbulkan rasa takut itu gitu ya, itu tidak langsung ada di depan mata gitu. Jadi misalnya gitu ya, kita mau menghadapi ujian atau kita mau apa namanya, mau wawancara kerja gitu ya. Nah, yang kita pikirkan adalah gimana ketika kita itu dimarahin sama dosen kita atau kita nggak bisa menjawab soal kayak gitu. Itu kan memang situasinya belum ada padahal, ya kan? Nah itu gitu, bedanya di situ. Kalau misalnya cemas itu biasanya situasinya itu belum terjadi, tapi ketika stres itu udah saat ini kejadian gitu. Jadi benar-benar udah ada nih di depan mata si kucing itu tadi gitu. Kalau ujian itu kan ujian belum kita alami kan Mbak Galuh, dan yang kita takutkan itu pun gitu ya, itu yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Nah, itu gitu. Itu adalah cemas gitu. Jadi Mhm, kecemasan tapi itu hal yang normal ya teman-teman gitu. mhm, mhm. Baik, Mbak Ida. Jadi perbedaannya apakah bisa saya saya sebut bahwa kalau ketakutan itu ada wujudnya, kalau Mhm, kecemasan tidak ada wujudnya. benar. Saya pernah dengar ada seorang yang berbicara seperti ini, Mbak Ida. Semakin mendewasa nih kita takut dengan hal-hal yang belum ada wujudnya. Dulu waktu kecil kita sering takut tuh ada alasannya, misalnya takut hantu atau takut kucing itu tadi, atau takut guru yang di sekolah yang garang, atau takut sama teman, kakak kelas. Nah, semakin mendewasa ketakutan kita tuh kebanyakan ketakutan yang tidak ada wujudnya. Berarti itu cemas tadi ya, Mbak Ida ya? Iya, bener banget, Mbak Lalu. Jadi makanya kan sampai ada beberapa banyak sekali istilah gitu ya, eee, ketika kita dewasa ini gitu ya, kita menghadapi banyak sekali situasi gitu ya, kita juga punya tugas perkembangan yang otomatis lebih banyak ya dibandingkan anak-anak ya. Misalnya kalau anak-anak lebih ke arah ya pendidikan gitu ya, belajar gitu ya, akan tetapi kita tidak hanya tugas perkembangan kita sebagai orang dewasa ini tidak hanya belajar, tapi juga bekerja, terus bahkan juga mencari pasangan kayak gitu ya. Nah, ketika nggak ada kan otomatis reaksi tersebut ya itu tadi gitu ya, cemas melihat, temenku yang lain udah pada ini gitu, tapi kok aku masih ada di sini aja. Padahal belum tentu temennya juga masih ada banyak hal-hal yang belum dia dapatkan kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita semakin mendewasa nih, artinya banyak yang perlu kita pikirkan dan juga perlu kita persiapkan. Dan tadi Mbak Ida juga menyebutkan nih Sobat Sehat, bahwasanya kita cemas, itu ternyata banyak penyebabnya ya Mbak Ida ya. Ada yang misalkan mau Mhm. wawancara kerja, atau mungkin kita mau presentasi, bahkan kecemasan yang sangat-sangat jauh, misalkan cemas akan masa depan yang kita belum tahu pun juga bisa kita rasakan dan kita alami ya Mbak Ida ya. Bener banget Mbak Galuh, apalagi kondisi kemarin ya, yang masih pandemi itu tuh memang efeknya, dampaknya itu gede banget ya. Kita terbiasa akhirnya di rumah, satu-satunya hal yang lebih dekat sama kita kan otomatis seperti sosial media kayak gitu kan Mbak Galuh. Jadi otomatis padahal sosial media ini kadang gitu ya, kita ngelihat story temen gitu ya, itu hanya sekian detik, nggak sampai 1 menit kan, tapi kita mengeneralisasikan, dia produktif banget ya, hidup dia bahagia banget ya gitu. Gimana cara kita bisa, men gitu ya, kalau
kita menilai gitu ya bahwasanya kehidupan dia itu lebih baik daripada kita, padahal kita yang kita lihat cuma beberapa detik gitu, dan itu akhirnya menyebabkan banyak sekali kecemasan yang akan terjadi pada hidup kita gitu. Akhirnya ya itu tadi gitu ya. Jadi akhirnya kayak kita sulit untuk bahagia, kita sulit untuk fokus gitu ya. Nah, itu tadi gitu. Jadi akhirnya kita bersusah payah untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin sebenarnya eh, itu bukan prioritas kita kadangkala gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Baik, terima kasih Mbak Ida. Nah, sobat saya juga nggak mau nih, kita juga nggak bahagia gara-gara hal yang mungkin tidak terlalu penting ya Mbak Ida ya. Dan sobat saya juga boleh bergabung, silakan yang di radio nih sudah banyak yang join di 0812-3239-7300 dengan format nama spasi dari mana gitu ya. Dan juga silakan pertanyaannya apa. Dan sobat saya yang di Zoom juga boleh, silahkan nanti langsung resen saja atau dituliskan di kolom chat bila Anda ingin bertanya dalam sesi ini untuk kita bahas tentang kecemasan. Nah Mbak Ida tadi mengatakan bahwa kecemasan itu banyak sumbernya dan nggak apa-apa kita mengalami cemas, artinya kita hadir atau kita benar-benar pengen mempersiapkan hidup kita gitu ya Mbak Ida ya. Nah, lalu kecemasan yang seperti apa yang harus kita waspadai nih Mbak Ida? Kadang kita nggak tahu nih, kita posisi cemas kita yang seperti apa. Jangan-jangan kita harus harus segera mengatasi ini gitu. Oke, cemas yang seperti apa yang sebaiknya kita waspadai gitu ya. Sebelumnya saya pengen menjelaskan terlebih dahulu kayaknya ya Mbak Galuh ya, batasan antara kecemasan yang masih normal dan tidak normal terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan kalau cemas itu reaksi normal gitu. Nah, reaksi normal ketika itu dapat meningkatkan fungsi kesejahteraan hidup seseorang gitu. Misalnya gitu ya, tadi saya kasih contoh gitu ya. Dengan rasa cemas kita takut dimarahin oleh dosen ketika nilai kita kurang baik gitu ya. Atau ketika kita mau presentasi gitu ya, otomatis kita akan berusaha untuk menyelesaikan tugas kita dengan baik gitu ya. Nah, akan tetapi cemas itu akan menjadi tidak normal ketika itu sampai akhirnya merambah ke fungsi atau merusak dari fungsi kinerja kita gitu. Jadi dan juga akhirnya mengganggu kesejahteraan kita gitu. Jadi misalnya cemas gitu ya, kita cemas sampai mual, muntah gitu ya, terus nggak nafsu makan itu secara terus-menerus gitu ya, atau mungkin secara emosi gitu ya, akhirnya kita sering takut gitu, takut banyak hal gitu ya, jadi semua yang berada di sekitar kita itu kita takuti gitu, dan juga akhirnya kita ini seringkali itu gelisah kayak gitu. Lalu juga kalau dari hubungan sosial misalnya, akhirnya kita ini menghindar kayak gitu karena kita takut gitu ya. Atau juga secara kognitif ini akhirnya ya yang sering paling banyak terjadi ini ya akhirnya sulit konsentrasi dan juga fokus gitu. Jadi akhirnya kita ini sulit untuk fokus dalam menghadapi sebuah tugas gitu. Jadi kita harus paham dulu nih gitu. Nah, ketika sudah mengarah ke abnormal itu gitu ya, kecemasan itu gitu ya, ya mau nggak mau kita harus manajemen diri dengan baik dong, ya kan? Jangan sampai itu terus berlarut dan akhirnya malah kita menjadi distres. Kalau distres nanti akhirnya ujung-ujungnya sampai sakit, terus juga burnout, bisa sampai burnout juga gitu ya teman-teman gitu, juga sampai sering pusing gitu ya, atau nyeri kepala kayak gitu, terus juga karena nafsu makan ini sering kali mengurang atau malah ada beberapa ketika cemas gitu ya, itu tuh nafsu makannya nambah gitu Mbak Galuh, jadi otomatis terjadi gangguan pencernaan, misalnya sampai BB-nya berkurang atau mungkin BB-nya meningkat kayak gitu, terus sampai insomnia. Sedangkan ketika kita sering kali insomnia sampai lebih dari 2 minggu, lebih dari 6 bulan gitu ya, itu kan otomatis juga organ-organ dalam kita juga berpengaruh juga kayak gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai.
Iya, terima kasih Mbak Ida. Jadi memang kita harus mencermati diri kita, apa nih yang terjadi. Nah, jangan-jangan itu tadi sudah merambah ke fisik, akhirnya ternyata sampai merambah ke sakit kepala juga ya Mbak Ida ya, sampai ke nafsu Mhm. makan juga, sampai ke fisik nih Sobat Sehat, padahal akarnya itu dari pikiran ya Mbak Ida Iya, ya. Nah, Mbak Ida mungkin dari para Sobat Sehat, termasuk juga saya juga kadang bertanya-tanya, saat kita menengok diri kita sendiri, terus kita merasa bahwa kita mengakui bahwa kita cemas terhadap sesuatu yang itu mungkin bagi orang itu sepele. mhm, Nah, kadang kita takut untuk mengakui, "Apa iya saya cemas dengan hal itu?" Padahal mhm. diri kita, sudah merasakan gejala-gejala yang disebutkan Mbak Ida itu tadi. Nah, bagaimana nih Mbak Ida kita untuk menerima diri kita nih? Atau bagaimana karena kita juga kadang ada rasa takut, "Oh, orang lain aja biasa aja nih mengalami itu," gitu. Masa iya kita kita mengalami ini kok kok bisa sampai segininya gitu. Apakah orang tuh memang beda-beda ya Mbak Ida ya? Kan gini ya, karena memang pengalaman tiap manusia itu kan beda-beda juga ya Mbak Galuh ya. Jadi otomatis itu juga yang akan mempengaruhi cara pola pikir kita dan juga cara menimbang kita gitu. Misalnya gitu ya, eee, saya akan sangat cemas ketika dulu itu, HP saya dibawa sama orang tua saya dilihat gitu ya. Nah, akan tetapi untuk saat ini sudah tidak lagi gitu ya, misalnya gitu ya. Itu kan otomatis karena memang ada, perubahan gitu ya yang terjadi pada proses pengalaman kita gitu, otomatis juga mempengaruhi cara pandang kita gitu. Nah, hal ini juga otomatis itu sama gitu, ketika menurut saya gitu ya, saya cemas nih, ketika mau jadi, narasumber di Bincang Sehat gitu ya, di Bincang Sehat Raisa gitu ya. Nah, mungkin itu akan berbeda pada Mbak Galuh yang udah terbiasa nih jadi moderator gitu ya setiap pagi. Jadi, lebih semangat gitu ya. Nah, otomatis itu kan sangat berbeda-beda gitu. Nah, gimana cara kita untuk manajemen dari biar kita ini nggak stres dan bukan nggak stres ya, manajemen diri biar kita ini nggak cemas dan sampai kebablasan ke arah yang tadi gitu ya. Salah satunya saya selalu meminta untuk berhenti sejenak dulu gitu. Dan usahakan untuk tidak panik gitu. Jadi berhenti sejenak itu benar-benar yang atur nafas gitu, olah nafas kita gitu. Kadangkala ketika kita cemas itu kan banyak banget kan yang masuk gitu ya, pikiran-pikiran yang muncul gitu ya. Nah, itu ketika kita tidak bisa, menganalisis dengan baik, akhirnya yang terjadi adalah perilaku kita pun gitu ya, itu juga tidak akan optimal kayak gitu. Jadi misalnya gitu ya, kita, pada semester akhir nih banyak banget tugas-tugas dari dosen. Kalau kita cuma mikirin tugas A, B, C, D, aduh banyak banget, pasti nggak malah dikerjain kan Mbak Galuh? Karena kita udah ngerasa itu berat di awal gitu kan. Jadi otomatis ya udah berhenti dulu aja gitu. Maksudnya di sini berhenti sejenak adalah atur nafas gitu. Jadi olah tubuh kita biar akhirnya kita ini, tidak panik duluan gitu. Misalnya gitu ya, ketika cemas gitu ya, usahakan untuk jangan malah main sosmed. Kenapa gitu ya? Karena bisa jadi itu salah satu trigger kita. Jadi berhenti sejenak itu benar-benar lebih ke oke, lebih ke refleksi diri, gimana sih saya menjelaskannya ya, pokoknya intinya adalah benar-benar yang memberikan waktu untuk diri untuk berhenti gitu. Untuk Mhm. akhirnya melihat, "Oh oke, jadi aku cemas karena tugas ini banyak, tugasku oke." Ya udah setelah itu apa yang aku lakukan? Ambil kertas gitu ya, ambil kertas, nah setelah itu ditulis gitu, di-list. Nah, itu juga biasanya sangat baik untuk ketika kita lagi menghadapi cemas, kayak gitu. Terus juga ketika kita udah tulis gitu ya, saya kemarin membaca gitu ya sekilas dari EPA gitu ya. Nah, ada namanya itu identifikasi stresor gitu. Jadi identifikasi sebenarnya yang bikin kita stres itu apa aja sih gitu. Apakah ulangannya atau karena dosennya gitu ya yang killer gitu ya atau karena apa gitu. Nah, kita identifikasi. Lalu kita juga sebaiknya juga mengenali diri. Kira-kira gimana apa yang bisa membuat kita ini akhirnya
kira-kira bisa untuk menghadapi cemas tersebut gitu ya. Misalnya, oh ternyata ini besok ulangan statistik yang enggak aku bisa nih di bagian ini nih gitu. Aku kemarin udah baca gitu, tapi tetap aja nggak bisa gitu. Nah, ternyata aku menemukan aku tuh lebih mudah ketika aku nonton dari video. Ya udah otomatis aku nyari di YouTube, channel YouTube misal gitu. Atau mungkin aku tuh lebih mudah ketika aku diskusi gitu. Aku diajarin sama si Ani gitu. Ya udah gitu, minta ajarin gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya itu tadi ya. Yang utama memang tahap awal itu memang harus berhenti dulu ya Mbak Galuh ya, kalau menurut saya ya, dan jangan panik gitu ya. Dan itu juga sama gitu. Kemarin pas waktu saya baca di FIA juga sama gitu ya. Yang utama itu memang yang sebenarnya itu ya kita harus lebih tenang dulu gitu dengan cara kita berhenti dan kita berusaha untuk tidak panik gitu ya. Akhirnya kita lebih mampu untuk berpikir lebih jernih gitu ya. Akhirnya kita bisa menganalisis stresornya apa, yang bikin cemas ini apa kayak gitu. Dan juga akhirnya yang selanjutnya yaitu itu ya ini gitu. Ubah masa-masa ini itu masa-masa sulit tersebut itu menjadi masa-masa yang mungkin bisa membuat kamu lebih berkembang lagi gitu. Peluang untuk kamu untuk lebih tumbuh gitu. Misalnya gitu ya. eh Kemarin ini banyak banget kasus ya Mbak Galuh ya karena info resesi ini ya resesi ekonomi ya di seluruh dunia gitu. Banyak pasien saya ini yang akhirnya mengalami gangguan kecemasan. Bapak-bapak itu aduh gitu ya kalau saya di rumah sakit, aduh gimana nih dok gini-gini gitu ya. Nah dokter mah enak gitu ya, nggak bakalan kena gitu ya karena secara ekonomi, secara finansial padahal juga dia tidak tahu gitu ya. Nah otomatis saya langsung tanya gitu, itu sampai insomnia berhari-hari bayangkannya. Insomnia berhari-hari, apa yang terjadi? Akhirnya minta obat ditambah gitu ya. Terus akhirnya saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya itu ketika kita cemas gitu ya, itu respon normal Pak gitu. Nah saat ini gitu ya, cuman yang jadi nggak normal itu ketika kita ngerasa sampai ini berlarut-larut dan akhirnya kita merasa kalau bukan untuk mengatasi kecemasannya gitu. Jadi akhirnya kita minta obatnya lagi ini gitu. Yang bermasalah itu di situ gitu. Jadi kenapa akhirnya kemarin juga saya pengen ngebahas ini juga salah satunya karena itu gitu. Jadi kita alangkah lebih baik gitu ya ketika kita cemas gitu ya. Ya sudah gitu diem dulu gitu, berhenti sejenak dulu gitu, tenangkan pikiran dulu gitu. Terus akhirnya setelah itu cobalah kita untuk menganalisis gitu ya, apa aja yang bisa kita lakukan, apa aja yang menyebabkan kita cemas ini gitu ya. Lalu juga coba cari pertolongan gitu ya. Juga mungkin bisa dengan cara kita setelah itu gitu ya, terutama ini masalah yang ini ya resesi ekonomi besok gitu ya. Nah mungkin kita juga bisa nih dengan cara kemarin kan kita udah apa namanya banyak banget kan sudah mengalami COVID selama 2 tahun lebih gitu ya. Nah di situ kan kita udah berupaya ya seproduktif mungkin ya. Nah mungkin itu bisa kita lakukan kembali gitu misalnya dengan cara kita ikut gitu ya kursus apa gitu ya yang akhirnya kita ini bisa merasa bahwa diri kita ini lebih produktif kayak gitu. Jadi otomatis itu gitu luangkan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih produktif karena biasanya kecemasan itu juga bisa menurun gitu. Jadi akhirnya kita lebih tahu potensi kita lebih tahu sebenarnya kecemasan kita itu karena apa dan juga ternyata kita itu punya banyak cara ya gitu. Kayak gitu.
Baik Mbak, terima kasih. Nah ini para sobat saya sudah pada mencatat nih poin-poin langkah pertama ya tadi apa, lalu selanjutnya apa. Tapi saya tertarik tertarik untuk di langkah pertama tadi Mbak Ida. Tadi Mbak Ida menyebutkan kalau langkah pertama ini diam dulu. Definisi diam itu kan diam yang kalau diam para sobat sehat atau kita atau saya itu langsung main handphone itu artinya kita tidak tidak hadir dalam pikiran sendiri ya Mbak Ida ya. Atau Mm. bisa kita sebut kalau diam itu benar-benar kita bersama dengan pikiran kita sendiri, lalu kita menjauhkan dari informasi apapun, begitu Mbak Ida? Atau apa nih yang kita harus upayakan? Ya, maksud saya diam adalah benar-benar ambil waktu sejenak untuk dirimu dan itu untuk melihat sekitarmu gitu. Jadi itu tadi ya, benar banget Mbak Galuh. Jadi jangan sampai kita terprovokasi karena kita baca sosmed gitu. Makanya kenapa saya tadi juga usahakan untuk benar-benar clear dulu nih gitu ya. Jadi jangan lihat sosmed dulu gitu ya. Jangan lihat informasi-informasi yang itu mungkin bisa membuat kita tertrigger kayak gitu. Jadi nanti malah itu berlanjut kalau kayak gitu gitu. Jadi cemasnya ini nggak selesai gitu. Jadi ya itu tadi, diam itu benar-benar kasih waktu diri ini untuk sendiri dan melihat lingkungan sekitar gitu ya. Lingkungan yang benar-benar real kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kayak gitu tuh biasanya otak kita ini tuh memang sangat apa ya, fantastis ya Mbak Galuh ya, gitu ya. Karena saya juga suka banget gitu ya dengan neuropsikologi gitu ya. Jadi itu memang kinerja otak itu sebegitu hebatnya gitu ya. Jadi kadangkala ketika kita diam, kita melihat lingkungan sekitar gitu ya. Otak ini tuh bisa merespon dengan sangat canggih gimana cara kita itu untuk mengatasi kecemasan itu gitu. Jadi misalnya gitu ya, saya selalu biasanya meminta pasien-pasien saya dengan gangguan kecemasan itu diam sejenak, lalu kamu keluar dari kamar dan kamu bilang gitu ya pada dirimu, oh aku bagian dari alam semesta ini. Sambil jalan-jalan gitu ya, gak usah repot-repot gitu ya, cuma jalan-jalan di lingkungan sekitar aja gitu. Rasakan gimana sensasinya angin itu berhembus gitu ya, udara itu menyentuh ke pori-pori kulitmu kayak gitu. Nah, itu biasanya ngebuat kita ini akhirnya lebih apa ya? Lebih bermakna gitu ya. Jadi otomatis juga hormon dopamin, serotonin itu juga akan meningkat dan akhirnya yang terjadi adalah kita mampu untuk menganalisis gitu. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya prioritas utama setelah ini itu harusnya saya ngapain sih gitu. Nah, itu biasanya juga bisa jadi yang bisa membantu kita gitu. Iya. Menarik nih Mbak Ida, menarik banget karena kita barusan diingatkan oleh Mbak Ida bahwa otak kita nih luar biasa ya sobat saya sebetulnya. Kita mungkin sudah tahu diri kita nih gimana, cara mengatasinya insya Allah kita tahu, tetapi karena mungkin banyak gangguan-gangguan atau distraksi-distraksi di luar ataupun di internet atau di mana, lalu kita banyak mendengarkan orang lain dan lupa untuk mendengarkan diri sendiri, artinya akhirnya pandangan kita untuk kita melihat diri kita ini agak kabur sobat sehat. Nah sebenarnya kita sudah bisa dan tadi juga Mbak Ida menyebutkan nih sobat sehat untuk salah satu cara adalah kita berdiam diri dan boleh untuk sobat sehat berjalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan sambil dengerin musik itu apakah kita fokusnya jadi ke musiknya dong Mbak Ida ya? Nggak apa-apa sih Mbak Galuh. Kalau saya itu saya selalu menekankan yang penting nyamannya kamu di mana dulu gitu. Oke. Karena kalau ketika orang cemas itu kan tension naik ya. Jadi kayak jantung juga deg-degan terus gitu ya. Ada yang sampai tremor gitu ya. Saking cemasnya gitu ya. Jadi respon fisiologi tubuh tiap manusia itu kan beda-beda gitu ya. Dan kalau udah sampai yang biasanya sampai tremor, deg-degan nggak selesai-selesai, itu biasanya karena terbiasa dari dulu. Ketika cemas itu ada gitu ya, itu berusaha untuk diabaikan atau mungkin tidak untuk segera diatasi kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi itu tadi respon fisiologinya yang sampai benar-benar mual, muntah itu sampai makanannya keluar kayak gitu. Nah itu hati-hati ya teman-teman kalau sudah sampai kayak gitu gitu. Nah otomatis yang bisa kita lakukan ya buatlah dirimu nyaman dulu gitu.
Misalnya gitu ya Mbak Galuh gitu ya. Ketika kita pengen jalan-jalan sambil dengerin musik ya nggak apa-apa gitu. Yang terpenting adalah musik tersebut itu adalah musik yang membuatmu mengingat momen-momen emosi-emosi yang positif gitu ya, momen-momen yang itu membuatmu bahagia gitu. Dan itu benar-benar kamu bawa gitu. Jadi otomatis kan kita lebih semangat menjalani hari, semangat untuk menjalani tantangan gitu ya. Jadi otomatis, wah ini cuma kecemasanku, aku bisa loh menghadapinya kayak gitu. It's okay sebenarnya Mbak Galuh gitu. Dan yang terpenting kalau misalnya karena beberapa kasus gitu ya, Mbak Galuh, ketika saya minta pasien saya untuk mindfulness, mungkin maksud Mbak Galuh ini nanti nggak mindfulness gitu ya gitu. Nah, malah beberapa kasus ketika saya meminta yang awal-awal gitu ya, ketika saya praktik berusaha untuk coba ya nggak pakai musik gitu ya, malah apa ya memang tenang gitu ya, tapi sedikit kurang lebih plong gitu. Jadi emosinya lebih kurang plong gitu. Makanya kalau saya sendiri ya it's okay, kamu dengerin musik, yang penting itu tadi. Musik itu bisa menghantarkan kepada ketenangan gitu. Dan dalam ketenangan itu kita belajar untuk menyederhanakan pikiran kita biar nggak terlalu mengembara gitu ya Mbak Ida ya. Oke. Benar. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana cemas, bagaimana cara mengatasi, dan kita akan menjawab pertanyaan dari sobat saya yang sudah banyak masuk nih Mbak Ida. Tapi kita harus jeda dulu. Mbak Ida juga boleh silahkan kalau mau minum-minum dulu. Sobat Sehat, satu lagu akan menemani kita di pagi hari ini. Pagi-pagi nih biar semangat, satu lagu dari Malik and the Essential. Ini hadir kemarin rilis di pas momentum Hari Guru nih. Judulnya adalah Kapur. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Bercerita merekam keringat tua lengan. Tak perlu medan perang, dia berjuang tanpa peluru tajam untuk terkenal. Berdiri di depan papan hitam bak pahlawan, bermandikan debu kapur di telapak jari dan putih kemeja berwarna warni jejak noda sebuah janji api perang tanpa tanda jasa. Sandaran bangku menahan beban yang tak menjadi alasan, tak pernah dikeluhkan. Ya berjuang, tak perlu pangkat bintang untuk terkenang. Berdiri di depan papan hitam bak pahlawan, bermandikan debu kapur di telapak jari dan putih kemeja berwarna warni jejak noda sebuah janji abdi perang tanpa tanda jasa. Kita telah berlari kemana, dia tetap berdiri di sana. Bermandikan debu kapur di telapak jari, di telapak jari
telapak jari, di telapak jari, dan putih kemeja. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Mbak Galuh, suaranya masih mute. Oke. Terima kasih Mbak Ida. Ya Sobat Sehat, terima kasih ada masih di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat. Dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali. Sobat Sehat yang baru saja bergabung, juga selamat bergabung di Bincang Sehat edisi hari ini tentang bagaimana mengurangi kecemasan. Semoga lagu tadi memberikan semangat ya. Lagunya judulnya adalah Kapur dari Malik and Essential. Lagu tentang kita mengingat jasa-jasa guru kita nih Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat masih bersama dengan Mbak Ida N. Faizah, Magister Psikologi, psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana mengurangi kecemasan. Yang pertama adalah tadi kita harus ambil jeda, ambil waktu untuk diam, mengatur nafas, lalu boleh ngambil kertas untuk kita menuliskan apa yang kita rasakan, lalu mengidentifikasi kira-kira stresornya apa nih yang buat kita cemas, lalu mengenali diri itu juga penting, dan bagaimana lalu kita mengubah masa-masa itu menjadi masa-masa yang bisa kita hadapi begitu. Dan Mbak Ida, boleh kita akan bacakan satu persatu dari Sobat Sehat yang sudah bertanya ya, Mbak Ida ya. Oke, silakan Mbak Galuh. Ini pertanyaan dari Mbak Rahma. Selamat pagi Mbak Rahma dari mana nih? Selamat pagi Mbak Ida dan juga Mbak Galuh. Izin bertanya, apakah rasa cemas yang berlebih terhadap kondisi fisik dapat diartikan sebagai anxiety disorder? Terima kasih. Monggo Mbak Ida, mungkin ini terkait dengan kecemasan yang sudah harus kapan nih, termasuk juga kapan kita harus ke profesional juga. Silakan Mbak Ida. Oke, sebentar ini saya nyari. Oh, udah masuk ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya Mbak Galuh? Rahma.
Oke, Mbak Rahma. Jadi terima kasih Mbak Rahma gitu pertanyaannya, apakah kecemasan yang kita takut gitu ya itu langsung dan itu sampai mengarah ke fisik, apakah itu masuk ke anxiety disorder gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk gangguan kecemasan sendiri itu banyak banget ya. Jadi ada OCD, ada PTSD, ada GAD gitu ya. Banyak sekali sebenarnya macam gangguan kecemasan itu sendiri. Akan tetapi kalau itu apakah masuk atau mengarah ke gangguan kecemasan atau bukan gitu ya. Kita butuh cross check nih Mbak Galuh. Jadi karena banyak sekali gangguan-gangguan gitu, otomatis juga gejalanya ada beberapa gejala itu harus masuk gitu, minimal gejala yang masuk gitu. Jadi kalau memang itu sampai mengarah ke fisik, saran saya boleh banget Mbak Rahma langsung berusaha untuk mencari ke profesional mental health ya gitu, boleh psikolog atau mungkin psikiater gitu. Nanti biar dicek gitu ya, apakah memang ada beberapa gejala lainnya yang memang ini ternyata masuknya ini ke arah ke gangguan, sudah masuk ke gangguan kayak gitu gitu. Atau malah memang misal gitu ya, ketika kita paham terkait dengan PTSD gitu ya, post traumatic syndrome disorder gitu ya. Ini saya mau mengingatkan ya kepada teman-teman untuk hati-hati untuk self diagnose gitu ya. Jadi ketika kita baca terkait PTSD gitu ya. Nah, ceritanya kemarin habis gempa nih gitu ya Mbak Galuh, misalnya gempa. Lalu kita panik gitu ya. Terus kita pas waktu kondisi gempa itu kita panik, terus jadi ada getaran kecil atau misal ada yang jatuh gitu ya. Kita langsung kaget gitu ya, panik gitu ya. Nah, ini ada di mana ketika kita mengalami sebuah situasi atau kondisi yang memang itu mengguncang gitu ya, itu ada fase adaptasi. Jadi memang itu merupakan hal yang normal, belum kita nyatakan sebagai gangguan gitu. Ketika memang hal itu masih baru terjadi gitu. Nah, ya itu tadi gitu ya. Kenapa kok itu sampai terjadi ya? Itu merupakan reaksi cemas yang normal gitu. Itu untuk membantu kita untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini sebenarnya gitu. Jadi ya sama kayak gerak refleks mata kita ya, ketika mau ada benda yang masuk ke mata, kita langsung gini gitu, dan itu memang refleks sejak kita bayi kayak gitu ya, sama gitu. Baik, sebenarnya reaksi stres sama cemas itu sama gitu, cuma memang pencetusnya ini yang beda, jadi sebenarnya cara mengatasinya itu juga sama gitu. Yaitu tadi itu, dengan lebih kita memahami gitu ya, sebenarnya apakah ini sampai berpengaruh pada kehidupan saya, kesejahteraan hidup saya, apakah sampai kinerja saya ini menurun. Nah, itu baru gitu. Jadi itu bisa jadi sudah tidak normal gitu, ketika tadi ya sudah saya sebutkan, ketika sampai sulit konsentrasi, lalu juga sampai akhirnya kita yang biasanya ngerjain gitu ya. Mungkin ini saya sering gitu ya bahas ini. Biasanya kita ngerjain ini tuh dalam waktu 30 menit selesai, tapi ini tuh sampai 1,5 jam gitu. Dan itu dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Jadi ketika cemas harusnya ketika masalah itu selesai harusnya respon itu sudah tidak ada lagi. Tapi respon ini menetap gitu. Nah, itu otomatis kita harus sebaiknya segera untuk berkonsultasi ke profesional mental health kayak gitu, Mbak Galuh. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Rahma yang sudah mengajukan pertanyaan, semoga terjawab, dan ketika itu memang terjadi pada diri Mbak Rahma, tadi pesan dari Mbak Ida, segera konsultasikan gitu ya Mbak Ida ya, karena sudah mengarah ke fisik ya Mbak Ida. Oke, terima kasih Mbak Ida, dan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi Cahyani. Terima kasih, apa kabar ini Mbak Dwi Cahyani? Pagi Mbak, saya ingin bertanya, kapan kita perlu identifikasi stresor dan bagaimana cara mengidentifikasi stresor? Matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak Dwi Cahyani. Kapan kita perlu identifikasi stresor ya? Kalau jawaban saya sebenarnya setiap saat ya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya Mbak Galuh, tadi di awal-awal Mbak Galuh bilang, semakin kita dewasa ini banyak hal yang membuat kita cemas gitu. Nah, ya itu tadi gitu, otomatis semakin sering juga sebenarnya kita alangkah lebih baiknya untuk mengidentifikasi gitu, stresor apa saja sih yang membuatkan kita cemas gitu. Apakah ini kecemasan yang memang sering kali aku hadapi dan aku biasa untuk
aku biasa untuk mengatasinya dan bisa gitu ya, Mbak Galuh. Jadi otomatis itu juga akan membuat kita hidupnya lebih sejahtera lagi kayak gitu. Jadi kalau kapan ya setiap saat ya Mbak ya sebenarnya kalau menurut saya gitu. Nah, baru ketika kalau misal sampai itu tadi yang mengarah ke gejala fisik, terus juga mungkin sampai emosi ya gitu ya. Karena cemas gitu ya. Kadang ada beberapa orang itu sampai gugup gitu ya, gelisah gitu. Yang terjadi akhirnya seringkali responnya ini senggol bacok gitu, Mbak Galuh. Jadi bahasanya itu kayak gitu ya, dibikin misal langsung deg-degan gitu ya, langsung tensinya langsung naik gitu. Jadi otomatis dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya aduh ngapain ya aku tadi marah kayak gitu. Nah, ketika sudah kayak gitu ya otomatis kita kudu identifikasi gitu. Sebenarnya ini kenapa sih kok aku kayak gini gitu ya biasanya. Kenapa sih kok aku kayak gini gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya aku pikirkan ini itu akarnya itu di mana? Itu pasti ada kan, teman-teman sekalian gitu. Jadi otomatis ya itu tadi gitu. Identifikasi itu ya otomatis setiap saat juga menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Ida. Ini juga merupakan, pengingat bagi kita semua nih Sobat Sehat mengidentifikasi diri. Terima kasih Mbak Ida sudah diingatkan itu harus setiap saat. Dan setiap saat dan ajang untuk kita berlatih agar nanti ketika ada stresor itu biar kita langsung tahu radar kita lebih kuat gitu ya Mbak Ida ya kalau kita bisa bilang. Kalau Ya benar banget. Kalau kita mengenali stresor kita pada saat stres saja, bisa jadi kita nanya, "Kamu kenapa sih?" Tapi kalau kita dari sekarang, pertanyaan kita ke diri sendiri jadi, "Kamu kenapa?" Agak lembut ya, Mbak Ida. Benar. Jadi ini Mbak Galuh, saya selalu mengingatkan ya pada teman-teman, ada yang namanya reaksi pas waktu kita stres gitu ya, coping strategi gitu ya. Itu kan ketika kita di stres itu tensinya naik dan itu melebihi batas normal kita ya. Tapi ada ketika eustress itu akhirnya menyebabkan kinerja kita ini semakin meningkat kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu kenapa kok bisa kayak gitu ya. Nah, itu ada ilmunya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya dengan cara kita untuk selalu berlatih mengidentifikasi, menganalisis apa yang terjadi pada diri kita, biasanya otomatis kita akan berupaya untuk gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Misalnya gitu ya, salah satu contoh gitu ya, kita dapat soal matematika mungkin hari ini 10 gitu ya. Sangat mungkin sekali besok kita bisa loh mengerjakan 20, 30 dan itu terus naik. Ya sama gitu ketika kita olahraga gitu ya, Mbak Galuh, mungkin satu hari ini kita 30 menit, tapi semakin hari akan naik gitu. Nah, itu sama dengan reaksi cemas dan juga reaksi buat stres ini sendiri gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kita ngelihat wah orang ini canggih banget ya gitu. Beliau ini sangat cerdas ya kayak gitu. Ya karena itu dia mampu untuk menyelesaikan stres-stresnya. Dia mampu untuk menyelesaikan apa yang membuat dia cemas gitu. Mungkin dari kita berdua ya Mbak Galuh kita kenal gitu ya salah satu manajer kita di CHBP gitu ya. Beliau ini sangat menurut saya karena manajemen dirinya sangat bagus gitu ya. Jadi ada masalah apapun tuh langsung terselesaikan gitu. Dengan sangat canggihnya beliau ini gitu bisa menyelesaikan segala masalah gitu. Masalah-masalah kita bahkan ya kalau kita ada 10 per anak, nah beliau ini bisa menyelesaikan semuanya gitu. Kenapa beliau kok bisa seajaib itu gitu ya karena beliau ini udah terbiasa menyelesaikan itu gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Kembali lagi kalau ada pertanyaan kapan kita sebaiknya mengidentifikasi kecemasan ini, jawaban saya adalah setiap hari gitu. Jadi karena setiap saat ini juga kita akan terpapar oleh stresor, kita terpapar oleh hal-hal yang mungkin membuat kita ini takut, cemas kayak gitu. Dan mulai saat ini juga kita bisa latihan ya Mbak Ida ya. Ya benar. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Ida sudah memberikan banyak ilmu pagi hari ini. Lebih semangat ya Sobat Sehat. Ternyata ini bisa kita upayakan dan bisa kita upayakan saat ini juga. Semoga kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik setelah ini.
bisa juga menganalisis apa yang menjadi stresor kita dan bagaimana mengatasinya. Dan kita juga perlu mengenali kapan juga kita stresor ini sudah kita harus segera ke profesional begitu. Mungkin terakhir Mbak Ida singkat nih karena Mbak Ida nih Sobat Sehat Mbak Ida segera akan ke acara lain. Jadi terakhir monggo Mbak Ida pesan untuk Sobat Sehat di era digital yang informasinya masif seperti ini bagaimana nih kita harus menghadapi hari-hari ke depan. Silakan Mbak Ida. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman sekalian terkait dengan sosial media gitu ya, ketika kita cemas sebaiknya itu tadi ya, sebaiknya kita manajemen diri untuk langsung berhenti sejenak gitu ya. Misalnya ketika kita kalau biasanya main Instagram sehari bisa sampai sejam sekali nonton gitu ya, ya udah kita manajemen gitu. Misal langsung 30 menit dulu gitu, atau mungkin bahkan langsung di lock out gitu, atau bahkan saya pernah nih Mbak Galuh sampai mengurangi hapus aplikasinya gitu. Jadi yang terpenting adalah teman-teman ketika kita cemas yaitu tadi ya, usahakan untuk steril dulu, berhenti sejenak dulu, lalu kita nikmati lingkungan kita gitu. Otomatis pasti nanti otak kita itu akan begitu sangat luar biasa akan menemukan jalannya kayak gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Ida atas pesan-pesannya pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya aset yang luar biasa yang bisa kita upayakan nih Sobat Sehat. Tapi kita kadang lupa untuk menyadari bahwa kita nih punya aset yang luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Ida sudah berbagi pagi hari ini. Nyun ngapunten, mohon maaf Mbak bila ada kesalahan kata Ya, atau sikap terima pada saat kasih acara juga. berlangsung. Terima kasih Mbak sudah menemani Sobat Sehat di pagi hari ini. Kami doakan semoga Mbak Ida acara-acaranya lancar pagi hari ini dan diberikan kekuatan serta kesehatan. Terima kasih sudah berbagi Mbak Ida dan Sobat Sehat juga terima kasih semuanya yang sudah bergabung baik Anda yang di WhatsApp, di radio maupun di website. Mohon maaf untuk Sobat Sehat yang belum sempat terbaca ini pertanyaannya, semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih, saya Galuh mohon pamit ya Sobat Sehat pagi hari ini. Kami doakan semoga pagi hari ini hari Anda menyenangkan dan segala acara-acaranya apa yang Anda upayakan juga dilancarkan. Amin. Satu lagu akan menemani kita di edisi akhir dari Bincang Sehat hari ini, Lenggang Puspita. Semoga membuat Anda lebih semangat lagi di pagi hari ini dan jangan lupa sarapan tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.